Di sini saya Dila Fadia ingin membahas tentang geopolitik Indonesia. Ada dua pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik itu, yaitu yang pertama, geopolitik sebagai ilmu yang memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Sedangkan yang kedua yaitu ada geopolitik sebagai ideologi atau landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara, yaitu menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandangan kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat bangsa. Di sini saya Nur Aziza ingin membahas tentang geostrategi Indonesia. Geostrategi itu berasal dari dua kata, yaitu geografi dan strategi. Geografi ini merujuk kepada ruang nasional Indonesia, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi sendiri diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan sumber daya bangsa untuk kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang maupun damai. Atas dasar pengertian sederhana ini, bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan tujuan dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Di sini saya Martina ingin membahas tentang teori-teori geopolitik menurut para ahli. Teori yang pertama dari Frederick Ratzel. Ia berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Teori yang kedua dari Rudolf Jalen. Ia berpendapat bahwa negara adalah suatu organisme bukan hanya mirip. Teori yang ketiga berasal dari Karl Haushofer. Ia berpendapat bahwa jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga tidak sebanding lagi dengan luasnya wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup bagi warga negara. Yang keempat, dari Halford Nikander. Ia berpendapat bahwa barang siapa menguasai daerah jantung, maka ia akan menguasai pulau dunia yang pada akhirnya akan menguasai dunia. Yang kelima dari Avert Mahan, ia berpendapat bahwa barang siapa menguasai lautan, maka ia akan menguasai kekayaan dunia. Yang keenam adalah dari Gulan Dr. William Michel, Saversky, dan Fuller. Mereka berpendapat bahwa kekuatan diantaranya lebih berperan dalam memenangkan peperangan melawan musuh. Yang ketujuh berasal dari Nicholas J. Spinksman. Ia terkenal dengan teori daerah batas. Dalam teorinya ia membagi dunia dalam 4 wilayah atau area. Saya Indri Arum ingin membahas tentang wawasan Nusantara serta latar belakang dan unsur wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Lalu, bagaimana latar belakangnya? Latar belakang munculnya konsep wawasan Nusantara adalah karakteristik wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah negara yang berasaskan negara kepulauannya. Apa aja sih unsur wawasan Nusantara? Ada 3 unsur wawasan Nusantara, yaitu wadah atau kontur, isi atau konten, dan tata laku konduk.